Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abizar Al-Ghifari, mahasiswa Universitas Cyber Asia di program studi informatika. Di sini saya akan mempresentasikan terkait implementasi teknologi virtual reality sebagai sistem multimedia interaktif dalam simulasi dan pelatihan medis. Jadi teman-teman, dalam analisis sistem, kita melihat adanya bottleneck pada metode pendidikan konvensional. Jadi resikonya yaitu adanya resiko fatal dan biaya cukup mahal. Jadi sebagai solusi, kita mengusulkan implementasi sistem multimedia berbasis VR yang mampu memvisualisasikan data medis kompleks menjadi simulasi yang aman. Jadi untuk metode konvensional pendidikan kedokteran ini masih sangat bergantung pada kuliah, teks, dan praktek yang terbatas. Untuk masalah yang masih kita hadapi, yaitu risiko tertingginya, kesalahan praktek itu dapat membahayakan nyawa pasien dan keterbatasan sumber daya juga. Jadi waktu praktek terbatas dan biayanya tinggi. Untuk keterbatasan visualisasinya, teori tidak selalu bisa memvisualisasikan prosedur yang kompleks. Jadi solusinya ini adalah menggunakan teknologi pemanfaatan VR untuk simulasi prosedur medis dan anatomi tanpa resiko. Rumusan masalah. Jadi rumusan masalah gini di sini bagaimana sih konsep teknologi VR sebagai sistem multimedia interaktif dan bagaimana implementasi VR dalam simulasi dan pelatihan medis. Lalu apa manfaat dan tantangan penggunaannya? Jadi tujuan penulisan ini yaitu untuk menjelaskan konsep VR dalam sistem multimedia, lalu mengkaji implementasi teknis dalam pelatihan medis, lalu menganalisa manfaat serta tantangan kualitas pelatihan. Landasan teori sistem multimedia. Jadi penting juga untuk dipahami bahwa multimedia bukan sekedar menumpuk gambar dan suara. Jadi berdasarkan teori Meyer, efektivitas sistem ini terletak pada pemrosesan paralel saluran kognitif. Jadi inilah landasan teoritis mengapa simulasi VR lebih unggul daripada sekedar membaca buku dan teks. Karakteristik teknologi virtual reality. Jadi definisi VR menurut Bardet and Coifet di tahun 2003, sistem yang menggabungkan sistem yang menggabungkan imersi, interaksi, dan visualisasi 3D. Lalu komponen sistem 3D environment, HMD, sensor gerak, dan empat karakter utama sistemnya itu imersif, interaktif, simulatif, dan real time. Jadi VR sebagai sistem multimedia interaktif untuk integrasi komponennya, jadi VR mengintegrasi seluruh komponen multimedia dalam satu lingkungan virtual. Transport transformasi media dalam VR, yaitu visual menjadi objek dan lingkungan 3D. Lalu audio menjadi instruksi dan umpan balik atau feedback. Animasi menggambarkan proses dinamisnya dan interaktivitas keterlibatan aktif user dalam simulasi tersebut. Jika sistem multimedia tradisional menyajikan data dalam format dua dimensi, jadi VR ini melakukan enkapsulasi semua komponen tersebut menjadi sebuah environment. Audio tidak hanya didengar, tapi menjadi spatial feedback. Visual bukan hanya dilihat, tapi menjadi objek yang bisa dimanipulasi. Konsep simulasi medis berbasis VR. Tujuan sistemnya ini untuk meningkatkan kompetensi, keterampilan praktis, dan keputusan klinis. Untuk arsitektur simulasinya, jadi lingkungan visual 3D ini dirancang sesuai skenario medis tertentu. Jadi nanti lingkungan virtualnya itu akan berbeda mulai dari simulasi bedah, lalu simulasi pengangkatan sel kanker atau pembedahan di bagian perut, kepala, dan jadi dan tiap
simulasinya itu lingkungan virtual 3D-nya akan berbeda, jadi sesuai dengan medis yang akan dilakukan. Interaksi pengguna. Jadi interaksi user ini pengguna bisa mengamati, berinteraksi, dan melakukan simulasi prosedur. Jadi untuk metode pembelajarannya menjadi belajar aktif atau active learning melalui keterlibatan langsung. Jadi studi kasus implementasinya ini simulasi bedah virtual. Ini mempelajari prosedur bedah bertahap, visualisasi anatomi tubuh manusia dalam bentuk 3D. Lalu untuk pelatihan keterampilan klinis dasarnya itu pemasangan alat medis dan pemeriksaan organ tubuh. Lalu penanganan pasien dalam situasi darurat. Nah, output yang bisa kita dapatkan yaitu pemahaman alur tindakan medis tanpa tekanan resiko nyata. Karena di sini kita menggunakan virtual reality, jadi semuanya itu hanyalah simulasi. Jadi nanti untuk penilaian jika melakukan simulasi tersebut yang berdampak, jika ada kesalahan yang berdampak hanya pada nilai, tetapi tidak dengan resiko nyata. Jadi kalau misalnya kita simulasi menggunakan sebuah makhluk hidup, itu kita dapat kita mendapatkan tekanan resiko nyata. Jadi di sana kita harus benar-benar make sure supaya makhluk hidup itu bisa terus hidup dan bedahnya berhasil, simulasinya berhasil. Jadi kalau dengan VR ini kita tidak memakan resiko apapun, baik itu resiko dari makhluk hidup ataupun barang-barang yang nantinya sudah tidak bisa digunakan. Jadi di virtual reality ini kita benar-benar bisa mensimulasikannya dengan sangat baik dan efektif. Komponen teknis sistem multimedia dalam VR. Jadi visualisasi 3D ini menampilkan objek medis yang realistis untuk pemahaman anatomi. Untuk audio instruksionalnya memberikan penjelasan dan feedback loop selama simulasi. Jadi apapun yang kita lakukan pada saat menggunakan VR ini untuk simulasi, kita akan mendapatkan penjelasan dan feedback loop selama simulasinya masih berlangsung. Lalu ada animasi prosedural yang menggambarkan proses kompleks, misalnya pergerakan organ, contohnya detak jantung, lalu gerakan dari rongkongan, itu bisa dibuat animasi proseduralnya. Lalu untuk interaktivitasnya, jadi interaksi via controller atau sensor gerak untuk meningkatkan keterlibatan. Contohnya kalau VR-VR yang sekarang sudah ada di pasaran itu ada handle-nya yang memakai dua tangan, ada handle kiri dan handle kanan ya. Jadi dalam pengembangan sistem ini tantangan teknis terberatnya ada pada animasi prosedural dan interaktivitasnya. Jadi bagaimana kita merender organ tubuh yang bergerak seperti jantung secara real time sambil menerima input dari sensor gerak tanpa latency. Jadi ini bisa kita bilang sebagai tantangan juga untuk masuk ke dunia VR untuk kegiatan simulasi, untuk kegiatan simulasi medis ya. Lalu analisis manfaat dari perspektif edukasi dan sistem. Untuk pemahaman spasialnya, jadi visualisasi 3D ini lebih jelas menggambarkan anatomi dibandingkan media dua dimensi. Karena di visualisasi 3D ini kita benar-benar bisa melihat dari segala sisinya, baik itu depan, belakang, kiri, kanan, atas, dan bawah. Jadi kita benar-benar bisa merasakan sensasinya langsung dari penglihatan mata kita. Lalu untuk partisipasi aktifnya, pengguna tidak pasif, melainkan terlibat interaksi dengan objek. Jadi kita tuh nggak hanya pada saat simulasi, pada
pada saat simulasi medis ini kita tidak hanya diam dan mendengarkan, tapi kita juga bisa langsung berinteraksi dengan objek yang sedang kita simulasikan. Lalu untuk integrasi optimalnya, akan ada penggabungan visual, audio, dan interaksi menciptakan pengalaman imersif yang meningkatkan latensinya. Jadi semuanya tergabung mulai dari visualnya, misal visual organ jantung, lalu juga ada suara detak jantungnya, lalu juga ada interaksi yang uh, dihasilkan dari gerakan-gerakan yang kita ciptakan itu bisa sangat baik untuk pembelajaran. Tantangan dan keterbatasan implementasi. Jadi biaya kos pertama. Pengadaan hardware HMD, lalu PC high spec dan pengembangan software yang lumayan mahal. Ini untuk tantangan paling utamanya. Lalu infrastruktur. Sudah jelas membutuhkan ruangan khusus dan komputasi spesifik yang sangat tinggi. Untuk adaptasi usernya perlu latihan tambahan agar pengguna bisa mengoperasikan sistem yang dibuat nanti. Untuk kesenjangan realismenya masih terdapat perbedaan antara simulasi virtual versus nyata. Jadi kalau untuk sensasi simulasi virtual ini kita masih tidak punya gambaran. Contoh seperti contohnya kita tidak bisa meraba, misal jantung dia kita tahu bentuknya tapi tidak tahu dengan tekstur jantungnya itu seperti apa. Jadi kesenjangan realismenya masih cukup tinggi antara simulasi virtual dan nyata. Jadi kita harus kritis juga. Jadi kendala utama sistem ini adalah resource requirement-nya. Mulai dari spesifikasi komputasi yang tinggi, biaya pengembangan software yang menjadi tantangan skalabilitas bagi institusi kecil. Selain itu, aspek haptic feedback-nya atau sentuhan yang tadi saya sebutkan juga belum sepenuhnya mampu meniru jaringan tubuh yang asli. Lalu dampak terhadap kualitas pelatihan, standarisasinya. Jadi proses pelatihan menjadi sistematis dan terstandarisasi. Untuk motivasinya, pengalaman interaktif meningkatkan minat belajar peserta. Jadi karena kita bisa langsung, kita secara tidak langsung seperti terjun ke dunia medisnya, itu bisa meningkatkan minat belajar kita. Jadi rasa semakin penasaran untuk bisa mencapai sesuatunya itu lebih tinggi. Lalu posisi sistem. Jadi VR adalah media pendukung atau komplementari, bukan pengganti total. Jadi kita tetap butuh sebuah PC yang mumpuni. Kita tetap membutuhkan komputer yang mumpuni untuk untuk mengimplementasikan virtual reality terkait simulasi medis ini. Jadi VR itu hanyalah alat pendukung, media pendukung. Untuk evaluasi, memerlukan evaluasi berkelanjutan agar sistem sesuai kebutuhan. Jadi mungkin untuk sekarang-sekarang ini masih sangat perlu update juga karena di VR ini kan kita masih belum bisa merasakan sentuhan. Jadi sebisa mungkin terus ada perkembangan lebih lanjut. Mungkin dari segi visual ataupun dari segi interaksi antara input dan output yang diberikan. Jadi untuk kesimpulan dan saran ya, kesimpulannya ini VR efektif untuk mengintegrasikan visual 3D, audio, dan interaksi. Lalu juga meningkatkan pemahaman visual dan praktis dengan keamanan yang penuh. Masih belum bisa menggantikan metode konvensional karena biaya dan realismenya. Karena biayanya yang bisa kita bilang cukup tinggi untuk awal-awal, dan realismenya tadi kita masih belum bisa merasakan sentuhan dari dunia VR-nya ini. Untuk saran, beberapa institusi disarankan menggunakan VR untuk peningkatan keterampilan. Jadi pengembangan sistem harus memperhatikan prinsip multimedia untuk UX yang optimal. Lalu juga riset lanjut diperlukan untuk teknologi VR ini agar
lebih terjangkau, baik dari segi harga ataupun dari segi lainnya. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.